Terus jalan nih, tapi udah nggak ada rumah-rumah ya, cuma ada pohon, banyak banget pohon-pohon gitu. Aku ngeliat kain tuh terbang. Kan kalau kain terbang otomatis ke belakang dong, tapi ini enggak, dia ngikut terus. Aku di dalam mobil, aku nyium bau kabel kebakar, dan itu bener mobilnya keluar asap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oh, udah dipakai mikrofonnya, takut lupa. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja. Langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu. Kali ini kita udah berhasil lagi nih sob, buat menghadirkan salah satu narasumber yang pastinya bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Nah, tadi beliau sempat cerita nih di belakang layar. Beliau perjalanan pulang kampung atau mudik dari daerah sini menuju Wonogiri yang ada di Jawa Tengah. Dan saat perjalanan, beliau mengalami nih kejadian horor yang bikin merinding. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo Mbak. Iya. Siapa namanya nih Mbak? Dea. Dea. Tinggal di mana Mbak Dea nih kabar? Tinggal di Rajek. Rajek tuh di mana ya? Tangerang Kabupaten. Tangerang Kabupaten. Iya. Jauh banget berarti ya. Jauh. Kita terima kasih ya Mbak Dea nyempetin waktunya nih. Iya. Mungkin di sini ada warga Rajek nih, sapa-sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rajek tuh masuknya di dekat mana ya? Pasar Kemis deket sama Pasar Kemis mau. Kalau nggak tahu emang jauh banget sih. Jauh banget ya. Tanjung Kait. Oh, Tanjung Laut dong? Iya, deket. Deket sih itu. Di sana ada Alfa atau Indomaret? Ada. Oke, alhamdulillah. Dan kita terima kasih ya Mbak Dea nyempetin waktunya nih jatuh dari mana tadi? Rajek ya? Rajek. Dan ini pengalaman tahun berapa nih Mbak Dea? Ini tahun 2025. 2025. Lebaran kemarin. Lebaran kemarin? Iya. Berarti 3 bulan 4 bulan yang lalu. Betul. Lah ya. Oke, siap. Tahan lu Mbak Dea ya. Oke. Nggak usah lama-lama lagi, cari pose ban terbaiknya, siapin kopi sama cemilannya. Langsung aja kita merinding syahdu. Wah. Gimana nih Mbak, kisah pengalamannya nih Mbak Dea? Iya, jadi H-3 sebelum mau berangkat ke kampung suamiku, itu kan aku mau prepare barang-barang gitu. Nah, karena dari bapakku itu sama adikku itu tanya terus, WA terus, Neng jadi pulang kampung, karena memang aku tuh kan susah untuk beradaptasi di lingkungan baru pertama. Terus yang kedua aku tuh kan kayak mabuk perjalanan gitu, terus kayak antara yakin sama nggak yakin gitu loh mau pulang kampung. Nah terus diyakinin lagi lah sama suamiku, udah nggak apa-apa gitu, diyakinin kalau misalkan nggak apa-apa nanti kalau mabuk begini-gini kata dia gitu. Terus akhirnya ya udahlah. Mau nggak mau ikut juga karena nggak enak juga kan sama mertua gitu. Cuma kayak ada yang aneh gitu loh di akunya gitu. Kayak yakin nggak yakin kan kalau mau melakukan perjalanan jauh terus kitanya nggak yakin kan katanya pamali ya. Kayak nggak boleh gitu. Berarti ini tahun 2025 nih? 2025 Lebaran betul. bulan kemarin betul. Ya? Nah terus di H-2 itu aku udah masukin kayak obat-obatan kayak gitu. Cuman bapakku masih sama. Kalau malam tuh nelpon, Neng bener jadi mau pulang kampung gitu. Terus adikku juga nge-WA, Teh beneran nih mau pulang, emang beneran mau pulang kampung. Pokoknya nanyanya itu seputar itu terus gitu kan. Singkat waktu itu mau berangkat itu suami aku tuh kan dia kebagian jatah SIP 2. SIP 2 itu dari malam ketemu pagi ya pulangnya. Nah kita kan udah sepakat nih buat pulang kampungnya itu di malam hari. Ya biar mengurangi kemacetan gitu. Tapi bapakku tuh tetap wanti-wanti sebelum berangkat nanti mampir dulu ke Karawaci gitu buat pamitan gitu.
Terus akhirnya suamiku tuh kan bilang, yang aku mau tidur dulu ya gitu, biar nggak ngantuk atau gimana gitu kan. Udahlah aku lanjut packing, terus sekitar jam 1:30-an, aku bangunin suamiku buat cek-cek mobil, mesin, kayak gitu kan. Ya buat safety aja gitu nanti di jalan. Ini berangkat berapa orang nih di mobil? 4, aku, suamiku, sama 2 anakku. Oh oke, berarti keluarga kalian aja nih? Betul. Oke. Nah, udahlah kita prepare, mandi, segala macem. Jam 4:30 itu berangkat dari perumahan Grand Harmony, Balaraja. Dari Balaraja ke Karawaci, mau ketemu bapak. Nah, kita lewat tol kan, jadi cuma 30 menit ya perjalanan. Nyampe lah di tempat bapak, terus kata bapakku tuh ngasih saran, ya udah nanti berangkatnya habis maghrib aja gitu. Terus udah makan belum, ditanya-tanya, terus kita makan dulu lah di sana. Nah, bapakku tuh bilang ke suamiku, nanti jangan dipaksain kalau memang ada yang gimana-gimana atau ada yang kurang nyaman di perjalanan, mending ke rest area dulu, mampir gitu. Pokoknya intinya jangan dipaksakan lah gitu kan, karena memang suamiku ini juga baru pertama kali nih bawa mobil tuh dengan jarak yang jauh. Oke. Habis itu selesai itu semua, kita langsung berangkat nih. Itu jam 7. Jam 7 malam kita berangkat dari Tol Lipo, Karawaci. Aku tarik mundur dulu ya. Sebelum berangkat ke tempat bapak, kita tuh sempat ngisi bensin dulu. Terus ini juga perlu diingat ya, mobil suamiku tuh kan boros. Ya, mobil suamiku tuh boros. Terus kita ngisi full. Jalan nih kita, nyampe di Jakarta, terus nyampe ke Tol Cikampek. Nah, itu udah mulai kelihatan macet nih. Cuman di situ tuh aku udah mulai aneh badannya. Biduran. Kan kalau biduran pada umumnya tuh bentolnya timbul ya. Ini tuh enggak, di dalam. Aku ada fotonya sih. Bulet gitu doang. Bulet tapi nggak timbul. Merah. Terus suamiku tuh kan orangnya positif banget ya. Mikirnya positif banget. Mungkin kedinginan gitu. Yaudah nanti kalau ada rest area, kita berhenti dulu nyari obat. Terus nyari teh gitu buat ngangetin badan. Terus kebetulan memang aku nggak bawa tuh obat alergi. Nah, udah deket ke rest area, kita masuklah nih, mampir ke situ. Terus harusnya kan kalau dipikir-pikir nih ya, karena aku sama suamiku itu kan tahu nih kondisi mobil beliau gitu. Itu minimal ada yang turun lah garis bensin. Karena kan dari Tangerang ke Tol Cikampek lumayan jauh ya. Minimal tuh 1 batang gitu, 1 garis gitu turun. Ini tuh enggak. Terus apa rusak ya ini indikator yang buat bensinnya itu gitu. Terus kan kita takut juga nih gitu. Apa coba mau ngisi dulu gitu. Yaudah deh boleh kata dia gitu. Pas ngisi bensin, terus oh iya ternyata indikator bensinnya itu tuh rusak kata suamiku gitu. Oh ya udah deh, akhirnya kita lanjut lagi nih jalan mau ke Tol Cipali, tapi saat itu masih macet ya, masih rapet banget tuh. Itu di tanggal 28 kan, udah mau mendekati Lebaran tuh. Jalan terus itu mau nyampe Tol Cipali itu sekitar jam 10 apa jam 11-an gitu. Nah, udahlah masuk ke Tol Cipali ya. Kita masuk ke rest areanya buat makan sambil istirahatin mesinnya dulu juga kan, takutnya panas gitu, namanya mobil tua takut mati mogok. Terus udah kan kita nih suamiku kan sempat sebat dulu, terus ya udahlah kita lanjut lagi. Nah itu di jam 1:30-an. Di jam 1:30-an anak-anak kan udah pada tidur tuh di belakang. Nah suami aku ini sempat ngeblank, baru jalan beberapa kilo sempat ngeblank, agak bengong gitu loh. Terus kata aku, "Pah, jangan bengong, baca-baca aja," kataku gitu. Padahal tuh musik full. Dari berangkat sampai situ tuh udah full musik terus. Terus kata dia, "Iya kata dia gitu kan, jauhnya bedok banget." Nah, kita jalan nih. Di jalan tol itu kan tengah itu ada beton gitu kan. Nah, di beton itu aku ngeliat kain tuh terbang. Kan kalau kain terbang otomatis ke belakang dong. Tapi ini enggak, dia ngikut terus.
ngikut terus. Aku nggak sempet bilang ke suamiku karena takutnya dia nggak fokus ya. Aku zikiran aja tuh dalam hati, zikiran. Tapi aku sambil nengoknya ke sebelah kiri. Nah di tol Cipali itu sebelah kiri itu kan banyak pohon-pohon ya, banyak pohon-pohon banget tuh rimbun. Aku tuh ngeliat di situ ada yang berdiri. Tapi dia tuh kayak gini loh, kan berdiri. Kalau kita lewat otomatis ini kita anggap aja positifnya ini batang pohon nih. Aku mungkin berhalusinasi. Ini batang pohon, jalan. Nah, terus dia tuh kayak zigzag gitu loh. Dia di sini. Terus jalan di sini. Terus jalan di sini. Makin terus jalan, terus dia makin ke pinggir. Itu posisinya bukan siluet lagi ya. Itu bentuk laki-laki, tapi tangannya nggak ada. Yang sebelah kiri ya. Suami aku mulai gini, aku kok nggak enak ya yang di situ. Dia udah mulai ngerasa kayak badannya kayak nggak enak. Terus bulu kuduk di lehernya tuh kayak merinding. Gimana bang, pernah kan kayak merinding gitu. Dia sambil mobil udah mulai berasa tuh. Iya, padahal dia tuh orangnya skeptis banget. Skeptis banget sama hal-hal kayak gitu. Waktu pas dia bilang, kan bulu kuduknya merinding, udah nggak enak badannya. Aku juga tadinya mau cerita nih ke dia, tapi berhubung dia orangnya skeptis, takutnya dia nggak percaya, yaudah aku simpen dulu nih, gitu kan. Karena masih di jalan juga, takutnya dia nggak fokus nyetirnya. Sampailah di rest area berikutnya, itu masih di tol Cipali ya. Terus mampir ke situ buat sebat lagi biar nggak ngantuk ya. Nah, si suami aku nih cerita, kamu ngerasa ada yang aneh nggak sih dari kita berangkat di tol Cikampek, keluar dari tol Cikampek yang rest area pertama itu sampai sini? Di situ aku mulailah ngomong. Aku tadi ngelihat yang tadi aku ceritain itu loh bang. Aku ngelihat bentuknya kayak gini. Cuma di situ dia diem. Karena mungkin dia nggak mau akunya takut. Karena kan emang dari awal aku ragu-ragu kan buat ikut pulang kampung. Terus si suamiku nih bilang gini, udah baca-baca doa aja, kata dia gitu. Apa mau tidur dulu nih, kata dia gitu kan. Ya udah deh tidur dulu, nanti subuh kita lanjut, kata aku gitu kan. Nah akhirnya kita disitulah tidur di rest area Cipali itu. Jam 3:30 itu kita pada bangun nih semuanya, bangun terus cuci muka kayak gitu kan. Kita ngecek mobil, terus kita sempat isi bensin lagi kan di rest area itu buat mastiin aja gitu. Takutnya nanti kehabisan di tengah jalan kan bahaya. Kita lanjut lagi lah, ini kan siang ya, udah mau menjelang siang gitu kan, jalan ke tol Cirebon. Itu sekitar jam 10 ya. Lama banget berarti ya? Iya, lama banget. Macet apa gimana? Iya. Terus di tol Cirebon itu suamiku tuh sempat kayak ngantuk banget karena tidurnya cuma beberapa jam ya, 2 jam setengah gitu. Di situ buat yaudah dia berhenti di bahu jalan dulu deh gitu buat tidur gitu kan. Terus di jam 10 tuh suami aku tuh tidur lagi tuh di situ. Setengah jam dia tidur kan diklaksonin karena yang belakang mobil tuh udah nggak ada kan, takutnya bahaya gitu. Nah terus diklaksonin, aku bangunin suamiku buat jalan lagi. Terus itu lancar sih sampai di tol Batang Semarang. Di situ kehambat lagi karena ada yang kecelakaan. Ada yang kecelakaan, cuman gak lama ya, nggak macet parah gitu, nggak. Terus kita lanjut lagi perjalanan. Kita udah keluar tol nih ya, mau ke Sukoharjo. Nah kan itu ngelewatin nggak jalan besar ya, maksudnya di sana kan jalanannya nggak terlalu ramai gitu. Nah dari Sukoharjo ke Wonogiri itu kan kisaran 1,5 jam kalau nggak macet. Tapi kalau macet tuh bisa 2 jam sampai 2,5 jam. Nah ternyata itu macet tuh. Terus berhubung akunya udah kepingin makan bakso gitu kan, mampir dulu lah ke kedai bakso gitu. Nggak langsung pulang ke rumah. Nah kita nyari kedai bakso itu ada di waduk gitu kan. Nah kita ngelewatin hutan-hutan tuh di situ kan udah mulai gelap tuh kan. Jam berapa itu kira-kira? Itu jam nyampe di hutan-hutan itu tuh sekitar jam 8-an lewat. Terus suamiku tuh bilang gini, nanti kalau udah nyampe di Wonogiri kabupatennya, kata dia kan masih kota, kata dia, itu nggak ada sinyal, kata dia gitu. Terus kan kita nyetel musik tuh yang jadi kayak downloadan gitu loh. Ya.
Cuman suami aku nyuruhnya itu nyetel musiknya yang murotal. Bukan musik ya, murotal. Kalau enggak denger sholawat kayak gitu. Tadinya kan full koplo. Oke. Iya, untung nggak jadi biduan kan tuh gue. Iya. Di situ aku sempet nanya sih, emang kenapa gitu kan? Udah setel aja, nanti aku ceritain kata dia gitu. Nah kita udah nih mulai jalan di situ nyetel sholawat ya, nyetel sholawat. Anak-anak tuh udah mulai agak ngantuk lagi habis kenyang makan bakso tadi. Nah dia mulai cerita nih, tapi tuh udah masuk kayak cuma bisa satu mobil aja. Jadi kalau misalkan ada motor tuh harus ke pinggir, si mobilnya harus ke pinggir baru motornya bisa lewat. Itu kiri kanan apa? Rumah-rumah atau apa? Rumah tapi jarang. Jadi misalkan di sini ada nih rumah, di sini kebun-kebun, pohon-pohon jati, di sini kebun juga. Nanti jarak 200 sampai 300 meter baru ada rumah lagi. Itu pun nggak banyak. Nah abis itu suamiku tuh kan cerita, kata dia gini, yang nanti kita bakal lewatin Gunung Pegat. Ini cerita urban legend ya. Katanya kalau ada pengantin yang pasangan suami istri gitu, pengantin baru atau enggak pasangan suami istri yang kurang dari 1 tahun, itu konon katanya dia bakal pisah. Oke. Gitu. Nah, di sini aku kan kayak agak parno dan was-was kan. Terus akhirnya emang beneran yang kata aku kan gitu. Iya kata dia gitu. Udah baca-baca aja gitu. Nah dulu tuh di sini dia ceritakan. Dulu tuh di sini belum ada penerangan, tapi ini untungnya ada penerangan kata dia. Terus jalan nih, tapi udah nggak ada rumah-rumah ya. Cuma ada pohon, banyak banget pohon-pohon gitu. Nah, sebelah kanan itu ada kayak tebing. Nah, itu ternyata gunungnya. Gunung Pegat yang dimaksud itu, gunung yang dibelah tengahnya itu jadi jalan raya itu. Oke. Nah, sebelum ngelewatin itu, suamiku bilang gini, yang ini kita udah mau masuk. Gitu, diwanti-wanti gitu kan. Baca-baca gitu, dia bilang baca-baca gitu. Jam berapa itu sampai situ kira-kira? Wah, itu malam sekitar jam 10-an kurang lah, setengah 10-an. Terus kan dari Wonogiri kota ke kabupaten tuh jauh. Terus dia tuh bilang, udah baca-baca gitu. Nah, aku kan sambil nutup gini ya, pakai boneka. Karena trauma waktu pas di tol Cipali yang aku lihat yang tadi sosok itu. Iya. Aku sambil nutup pakai boneka, aku senderan gini. Nah, aku ngeliat, suamiku bilang gini, itu di sana nanti ada belokan, kamu zikir ya gitu. Kalau takut kamu tutup mata. Suamiku bilang kayak gitu ya. Tapi aku enggak nutup mata nih. Aku masih lihat, tapi aku masih zikir di dalam hati. Pas udah ngelewatin belokan, di sebelah kiri nih, aku lihat. Ini aku takutnya berhalusinasi kan, karena kan mobil juga nggak terlalu cepet jalannya kalau lewat situ. Memang aku lihat badannya manusia, tapi kepalanya babi. Aku nggak mau cerita kan, nggak mau cerita dulu. Aku keep dulu nih. Nyampe ceritanya di apotik buat beli obat aku. Itu udah mau deket dari rumahnya ya. Nah di apotik itu, jadi kan posisinya gini, ini apotik pertigaan ya, apotik itu pertigaan. Kalau lurus ke sana itu pasar. Nah rumah si suami aku ini belok kanan. Oke. Nah mau masuknya itu ada jembatan. Ada jembatan tapi pinggir-pinggirnya itu nggak ada tiangnya gitu loh, kayak cuma betonan gitu kecil. Iya. Aku di situ lihat ada yang berdiri. Aku mikirnya orang, karena itu napak ke beton itu napak. Terus ini kan malam ya posisinya, terus masih hujan rintik-rintik di sana, hujan rintik-rintik. Begitu suamiku masuk, nanti minum ya obatnya gitu. Itu aku langsung refleks, kamu lihat itu nggak? Aku bilang gitu. Itu mau ngapain? Aku takutnya mau bundir kan, karena dia berdiri di atas betonnya itu mau ngapain? Begitu ngelewatin si jembatan itu, dianya masih ada. Aku mikirnya itu manusia gitu, tapi suami aku nggak lihat. Nah, udahlah jalan nih. Terus suamiku tuh cerita, yang kamu inget nggak dulu aku pernah cerita di sini tuh ada yang diri. Terus aku merinding ya kalau itu, serem banget. Itu ibu-ibu katanya dia tuh kayak terlilit hutang, terus kayak depresi, terus dia, nah ini rumahnya, kata dia gitu. Tapi memang suasananya tuh kayak serem banget gitu loh, dan sepi, itu tuh sepi banget. Naiklah, itu udah naik ke gunung ya,
ke gunung. Aku nanya, "Pah, ini beneran jalannya?" Kata aku gitu kan. "Iya," kata dia gitu. Curam banget gitu loh. Nanjak, belok, nanjak gitu kan. Di situ ada kali yang ngehubungin ke desa sebelah. Terus dia bilang, nah di situ tuh dulu kata dia nyeritain kan kayak mitos-mitos yang beredar di desa dia gitu, kayak ini dulu nih sering ada yang lihat penampakan di sini yang kata dia gitu. Terus pas aku nggak berani lihat karena memang tempatnya itu kan deket kali kan, kayak takut gitu. Nah jalan lagi, nah nggak lama dari situ ada rumah tapi gelap banget, beda, kayaknya nggak dikasih penerangan sama sekali. Terus aku nanya, itu ada orangnya? Terus kata suamiku, ada, kata dia gitu. Tapi yang nyesin tuh udah tua, mbah-mbah gitu. Terus aku lihat di depan rumahnya itu ada sosok sama, badannya manusia, tapi kepalanya tuh kayak mohon maaf, kayak monyet. Nggak lama dari dia ngomong kayak gitu, ada mbah-mbah. Aku nengok dong otomatis, kan aku ngajak ngobrol suamiku. Aku nengok ke sebelah kanan, dan di sebelah kanan itu ada anak kecil tanpa baju ya. Tapi pakai celana selutut gitu. Terus aku langsung mikir, oh iya nih gitu. Ini bukan anak kecil manusia pada umumnya gitu kan, udah malam gerimis juga gitu. Nah di situ aku udah mulai agak takut banget ya, karena pertama tuh udah nggak ada orang sama sekali, sepi. Hujannya juga udah makin gede tuh, udah bukan rintik-rintik lagi, udah emang hujan gitu, turun hujan. Ditambah suami aku tuh kayak bawa mobilnya tuh kayak serius banget gitu loh ngendarainnya. Terus aku kan jadi makin overthinking ya di situ. Udahlah jalan terus, jarak beberapa rumah nyampe tuh di tempat rumah mertuaku. Nah, di situ, di depan rumah mertuaku nih ya, aku ceritain dulu. Jadi depan rumah mertuaku itu ada pohon gede. Ada pohon gede, katanya dulu ada 2 pohon gede itu. Cuman yang satu tuh ditebang. Aku nggak langsung turun kan, karena aku merhatiin ada orang, ada perempuan. Dia duduk di batangan pohon yang nggak ada, yang kayak apa sih namanya, udah kayak udah ditebang gitu loh. Dia duduk di situ. Itu posisinya tapi nggak basah loh. Dia nggak basah. Terus aku kan takut ya, mau keluar nggak. Terus suamiku bilang, ayo cepetan, kata dia gitu. Nah nggak lama mertuaku tuh yang perempuan keluar kan, bawa payung. Udah disambut sama ibu mertua yang perempuan. Terus akhirnya masuklah, kita ngobrol-ngobrol, ngeteh gitu. Terus ya ditanya seputar perjalanan gitu, lancar nggak. Kebesokan paginya menjalankan aktivitas seperti biasa gitu kan. Berangkatlah ke pasar nih, karena kan memang sebelum aku mau pulang kampung, aku kan sering teleponan sama ibu mertua ya, nanti kita kesini ya gitu. Jadi pas begitu nyampe, target pertama kita ini ke pasar dulu, belanja untuk kebutuhan lebaran dan beberapa hari ke depan gitu. Di pasar itu belanja sampai siang, sekitar jam 12:30 kita pulang. Terus kita masak-masak, kan karena udah sarapannya di pasar gitu kan. Kita masak-masak, sore mandi. Kan jadi aku ceritain dulu ya, dapur mertuaku sama kamar mandinya ini dapur, terus lega banget kan. Belakangnya itu ada dapur lagi, tapi khusus yang untuk pakai kayu-kayu gitu loh. Nah di depan yang dapur buat pakai kayu-kayu itu kamar mandi. Tapi dia bentuknya lorong gitu loh. Lorong agak sempit, nggak sempit banget juga sih, pokoknya lorong lah. Aku kan mandi di situ sendiri. Begitu udah selesai mandi, aku buka pintu, itu ada yang berdiri. Cuma hitam, tapi dia kayak nggak berbentuk gitu, kayak asap gitu loh, hitam tinggi, tapi nyampe ke sengnya itu loh. Seng kan yang belakang itu kan seng kan, sampai ke seng itu. Terus aku teriakan, pah, teriak ke suamiku. Yo, kata dia gitu, nyamperin aku. Tapi aku nggak cerita di situ kan. Nah, aku nggak cerita karena aku nggak enak sama ibu mertua aku ya. Aku cuma diem ya, cuman muka aku kelihatan panik kali ya, takut, panik. Terus suamiku tuh udah paham gitu dari ekspresi muka aku. Yaudah yuk, kata dia. Aku pergilah ke depan. Terus singkat ceritanya, aku tuh ke depan duduk di teras. Ngopi-ngopi gitu, ngopi ngeteh. Aku penasaran sama perempuan yang waktu pertama aku datang, yang
hujan-hujan dia duduk di samping pohon itu. Maksudnya bukannya kayak mau nantangin gitu loh, tapi kayak ini manusia apa bukan gitu. Soalnya pas kemarin malam itu kan liatnya itu kan posisinya hujan, tapi baju dia tuh nggak basah. Bajunya nggak basah, terus kayak aneh aja gitu nggak sih? Kan nggak ada warga yang keluar, sepi. Terus dia tiba-tiba ada di depan rumah mertua aku gitu. Tapi aku lihat ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Terus nggak ada apa-apa sih. Nah, suami aku datang nih nyamperin, cerita lah di situ. Jangan di sini gitu kan. Mau di tempat budenya atau mau di dalam gitu. Emang kenapa gitu? Yaudah kalau mau diceritain di dalam aja. Jadi dulu itu dari rumah mertua aku kan begini ya jalannya nanjak gitu. Terus dia tuh ngomong di situ tuh pernah ada yang kecelakaan terus meninggal di tempat, naik motor meninggal di tempat, dan katanya yang ngeliat di warga-warga di situ tuh kayak mungkin nggak tahu jin korimnya, nggak tahu apa gitu, ada di situ, suka ada yang ngeliat dia di situ gitu. Terus emang iya kata aku gitu kan. Terus aku kayak ngehubung-hubungin gitu, apa iya ya, apa itu ya gitu. Tapi aku belum cerita nih ke suami aku kalau aku ngeliat si perempuan itu pas malam-malam. Nah, udahlah kita tidur kan, mutusin buat tidur malam itu. Kan itu jam 12:30 apa jam 1-an gitu. Aku kan kebangun malam itu. Aku bilang, kok kepikiran ya gitu. Kepikiran apa? Barulah di situ aku cerita ke dia kalau aku tuh pas waktu datang lihat perempuan di samping pohon itu lagi duduk. Terus kata dia, udah jangan terlalu dipikirin, kan aku tuh orangnya takut. Nah, sedangkan suami aku nih skeptis, jadi antara masuk enggaknya ini nih omongan aku, cerita aku ke dia gitu. Terus tidurlah, akhirnya dipaksa buat tidur gitu, tidur. Pagi-paginya itu kan sorenya kita mau takbiran ya, mertua itu masak gitu. Terus aku main sama anak-anak, main sama keluarga juga, keluarga besar suami gitu. Nah, terus malam takbirannya itu kita ikut pawai beduk gitu loh. Kita pawai konvoy gitu pakai mobil. Nah, udahlah, di situ nggak ada kejadian apa-apa. Habis sholat Id, itu aku nggak sholat kan. Di rumah tuh nggak ada orang ya, sepi. Di kamar ketiga yang belakang, itu aku ngedenger ada suara deheman cowok. Sedangkan bapak mertuaku, suamiku, adik iparku, itu masih di masjid kan, masih sholat. Itu 2 kali. Anakku juga denger yang sulung. Terus kita pindahlah ke depan, maksudnya biar nggak terlalu takut gitu. Pindah ke depan, terus mereka pada pulang kan, terus prepare buat salam-salaman gitu ke warga, ke tetangga. Ibu mertua aku sama yang budenya itu bilang, nanti kita ke tempat saudaranya yang di atas gunung sana ya gitu. Yang aku bilang tadi cerita, itu ada kali. Nah, kali itu sebelah sananya itu ada desa sebelah gitu. Ya kan, tadi aku bilang kayak gitu. Nah, kita ke sana, tujuannya mau ke sana. Terus suamiku bilang, nanti kita ke gunung yang di sana ya. Nama gunungnya apa gitu aku lupa. Nama desanya tuh juga aku lupa. Nah, kita ke sana ya nanti gitu. Kan anak aku yang sulung nggak ikut ya. Aku, suamiku sama anakku yang bungsu, yang laki-laki. Selesai kita silaturahmi ke yang desa sebelah itu, kita mutusin buat nggak pulang ke rumah, tapi ke sana. Kata suamiku gini, aku mau tahu nih ujung-ujungnya ini gimana gitu, atas gunung yang di sana itu gimana, kata dia gitu. Karena dia pernah mau ke ujung tapi nggak nyampe, kata dia gitu. Terus balik lagi. Nah, di sini udah mulai nggak enak nih perasaan gitu kan, karena harusnya kita ke tempat saudara-saudara tapi kita malah ngeluyur gitu, ngeluyur. Akhirnya kesanalah kita bertiga. Itu naik nih, kan posisinya tuh makin lama makin naik terus gini, berkelok-kelok gitu lah jalannya berkelok-kelok gitu. Di kelokan pertama aman nih, kita nanjak lagi. Di kelokan kedua kan agak begini ya, itu ada mobil mau turun. Nah kan si suamiku nggak bisa nyimbangin motor kan,
itu bawahnya itu langsung jurang kan, langsung jurang. Itu kayaknya kalau udah lengah sedikit udah beda alam kayaknya kan. Mana bawa anakku yang kecil, terus aku bilang udahlah kita pulang aja pulang gitu, udah nggak bener nih perasaan aku juga udah nggak enak. Enggak apa-apa, ini mah tadi enggak kuat aja nahannya, kata dia. Jalan lagi lah kita nih, maksain banget tuh kan. Fotoin yang fotoin, videoin, kata dia. Udahlah aku videoin juga sambil videoin gitu. Terus nyampe paling atas, bener-bener paling atas. Kita foto-foto juga di situ, sempat foto-foto, sempat bikin video. Ayo buruan yuk, udah nggak enak nih, udah berat banget gitu loh. Di situ kan sejuk ya, tapi aku ngerasa panas. Kita turun sekitar 300 meter lah ya dari yang tadi kita tempat foto-foto itu. Aku langsung narik baju suamiku, aku bilang gini, berhenti, ada ular. Itu suami aku bener-bener berhenti, dia refleks berhenti, berhentiin motornya, berhenti, aku bilang, tapi aku sambil baca-bacaan ya, tapi suamiku nggak lihat kalau itu ada ular lewat, gede banget, sepahaku mungkin, gede banget, lewat, terus, ini beneran nggak, diem, aku bilang kayak gitu kan, diem, aku nggak mau menceritakan itu langsung di tempat, kan karena pamalia katanya nggak boleh kan, kayak misalkan kita kayak naik gunung gitu, kalau ada apa-apa juga kan pasti nyeritainnya pas nanti udah di bawah gitu kan. Itu yang Kak Dea lihat ular apa Kak? Itu kayak ular sanca gitu loh, kayak sanca kembang, tapi cuma ada 3 warna gitu, hitam, ijonya ijo kayak, dibilang ijo tua, tapi gimana ya, ijo lumut gitu loh, ijo lumut gitu. Bukan hijau tua kan, hijau lumut. Nah, ada kayak goldnya gitu. Ngebatik gitu loh, bentuk kulitnya tuh kayak ngebatik gitu. Itu lama loh, berhentinya lama. Suamiku yang skeptis tuh beneran berhenti. Karena emang dia juga ngerasa katanya nggak enak badannya. Akhirnya kita turun nih, tapi aku udah mulai baca-baca, udah nggak ketawa-ketawa kan. Waktu pas video naik tuh kan sempat ketawa gitu, sempat ngevlog gitu sedikit. Itu udah mulai baca-baca, nah dia sempat nanya, kamu beneran lihat ularnya gitu? Dia juga nanya ke aku, iya aku bilang kayak gitu, tapi jangan cerita di sini, nanti aja di rumah gitu. Nah udah nyampe rumah, kita lupa nih, karena ibu mertua aku kan ngajak ke tempat saudara kan, kita lanjutlah silaturahmi lagi sampai sore kan. Terus kita pulang ke rumah ibu mertuaku. Nah di situ kita kayak ya makan kayak biasa aja gitu, normal ngejalin aktivitas di rumah ibu mertua aku, kayak bercanda-bercanda, main sama anak-anak. Nah terus suamiku bilang, besok kita ke Waduk Gajah Mungkur ya, kata dia gitu, sama ke Gunung Dewa Dewi. Nah ini destinasi Gunung Dewa Dewi ini ternyata baru, belum ada yang tahu untuk yang di daerah kabupatennya ya. Terus udah sekarang kita istirahat dulu, tidur. Nah udahlah, singkat cerita keesokan paginya kita prepare. Tapi sebelum ke Waduk Gajah Mungkur itu kita mau ke tempat saudaranya dulu. Ke tempat saudara dulu bersilaturahmi, baru kita ke Waduk Gajah Mungkur. Nah di Waduk Gajah Mungkur itu nggak ada kejadian apa-apa ya, kayak normal-normal aja kita wisata. Itu kayak tempat ada binatangnya, terus danau, kayak gitu, waduk ya. Terus kita lanjut ke Gunung Dewa Dewi. Itu sekitar jam setengah dua siang. Kita berangkat, itu sempat berhenti dulu karena hujan deras banget kan. Suamiku juga tiba-tiba ngantuk karena kekenyangan makan di sana, di waduk itu. Kita sempat tidur dulu itu di pinggir jalan setengah jam. Kita lanjutin lagi, jadi nyampe di Gunung Dewa Dewi itu sekitar jam 3:30 sore. Udah sore, dan mobil suamiku tuh nggak bisa nanjak karena tinggi banget. Mobil taruh di parkiran, kita jalan kaki. Jalan itu ada videonya kan, aku sempat videoin. Nah di sana tuh kayak ya pada umumnya aja kita berwisata gitu, cuma pas waktu turunnya itu kan turun nih, kan kita mau pulang ya, turun nih. Aku, anakku 2, sama suamiku ya. Terus ada lagi nih wisatawan tapi di belakang. Nah terus kan sama keluarganya juga. Dia ini ya nyalip kita nih, buru-buru nih. Pas aku lihat nggak ada orang nih, cuma tinggal kita doang. Jalan lah. Terus ada mobil kan turun. Nah habis dari mobil itu ada yang lewat bapak-bapak tapi cepet, nggak pakai baju.
Dia nggak pakai baju tapi pakai celana segini, warna hitam. Di situ aku kan begini, sempat ngeliat kayak gini kan. Aku nggak berani bilang ke suamiku karena di sekeliling juga banyak banget yang terbang-terbang, banyak banget suara yang ketawa. Itu pohon alpukat, kiri kanannya pohon alpukat. Terus turunlah nih kita. Aku bilang, kamu ngerasa aneh nggak sih tadi pas kita turun? Kamu ngerasa nggak ada orang? Nggak ada. Dia nggak lihat. Karena dia skeptis, aku balik lagi. Udahlah, aku telan aja nih gitu. Nah, tapi suami aku tuh nggak berani lewat Gunung Pegat itu lagi. Kan kita kalau ke Waduk Gajah Mungkur sama ke apa namanya tadi Gunung Dewa Dewi kita keluar dong. Itu kan di kota ya adanya. Nah, rumah suami aku tuh kan di kabupaten ya. Jadi kalau kita mau ke rumah suamiku lagi, mesti ngelewatin Gunung Pegat itu lagi. Terus suamiku bilang, kita jangan lewat sana ya gitu, karena udah malam aku nggak berani. Padahal dia skeptis, tapi dia bilang nggak berani. Karena memang kental banget kan cerita urban legend itu. Nah, habis itu aku kan nanya, karena kan aku nggak tahu kan, yang aku tahu itu lewat Gunung Pegat itu. Terus kata suamiku bilang gini, kita lewat tempat yang lain ya gitu, tapi emang agak jauh nih gitu kan, muter gitu, nggak apa-apa lah gitu. Emang bisa, kata aku gitu, bisa. Nah, kita mulai dari Gunung Dewa Dewi itu pulang di jam 7 malam. Nyampe di rumah itu kan perjalanan 2 jam ya, berarti nyampe di jam 9 lewat. Terus kita makan. Nah, di situ aku sempat bahas lagi, kamu tadi lihat ini nggak gitu, yang bapak-bapak jalan cepet itu loh, dan dia nggak pakai baju padahal itu dingin banget. Nggak ada apa-apa, kata dia gitu. Orang kita itu terakhir kok yang mau turun, kata dia gitu. Ya udahlah, nggak usah dibahas gitu kan, kayak ntar malah jadi kayak cekcok gitu loh, aku ngelihat ini dia nggak ngelihat gitu. Nah, akhirnya kita tidur lah, mutusin buat tidur karena capek seharian tuh pergi. Nah, abis itu di situ aku sempat sakit kan, jadi kayak aktivitasnya tuh kayak terbatas aja gitu di rumah. Nah, suamiku tuh bilang, kita kan besok mau pulang, kata dia gitu. Nanti kita sempetin dulu ya ke Kayangan. Kayangan itu apa, Kak? Nah, dia bilangnya itu Kayangan itu tempat wisata. Berarti kan yang ada di pikiran kita, oh banyak spot foto, tempatnya enak nih gitu, adem gitu. Terus ya menarik lah, kan dibuka untuk wisatawan kan. Tapi kayak hati aku tuh nggak mau ke sana gitu. Aku sempet googling ya, Kayangan, tempat Kayangan itu kayak ya pohon-pohon gitu doang, terus kayak air terjun gitu, air sungai gitu. Nah, di sore harinya itu aku habis selesai mandi. Nah, suamiku tuh ngajak, kita beli pecel yuk, kata dia gitu. Pecel gendar katanya gitu. Kamu belum pernah makan kan, kata dia gitu. Oh ya udah yuk gitu. Nah, kan niatnya mau wisata kuliner kan, itu dia ngajaknya. Tapi dia nggak pergi lurus, malah belok kanan ke arah Kayangan itu. Nah, jalanlah kita. Di sini sih kayak ada aneh banget gitu. Jadi beberapa menit setelah keluar ya dari, aku nggak tahu itu berapa meter, tapi beberapa menit lah ya. Abis keluar dari desa, kan ada bacaannya desa ini itu yang buat masuk ke rumahnya itu. Itu tuh kayak badan aku tuh kayak lemes. Terus kayak orang sakit gitu loh. Kalau asam lambung naik, kan lemes kayak gitu ya. Terus aku bilang, kita pulang aja yuk. Kamu kayaknya nggak ngajak aku ke tempat pecel. Iya, ntar kita ke tempat pecel, tapi kita ke Kayangan dulu, kata dia gitu. Hah, ke Kayangan gitu. Terus udahlah, aku nurutin maunya dia deh udah. Karena memang besoknya kita mau pulang juga kan. Nyampe di ada bacaan gitu loh, selamat datang desa apa gitu kan, misalkan. Nah, masuklah ke situ, dia ngasih tahu. Nah, di sana itu ada tempat kayak buat orang-orang ritual kayak gitu, nyari-nyari ilmu. Dia ngomongnya kayak gitu, tapi dia nunjuk ke sana gitu, bukan yang mau kita tuju nih. Terus emang iya, kata aku gitu. Iya, temanku ada di sana gitu. Nanti deh kapan-kapan, kata dia gitu, kalau kita pulang lagi kita ke sana, kata dia gitu. Udahlah, jalan lagi. Sekitar
adalah itu 500 meter, aku tuh ngedenger ngomong bahasa Jawa ya. Tapi yang artinya kayak gini, nanti di depan ada bambu gede. Sebelum kamu ngelewatin bambu besar itu, kamu uluk salam. Aku tengok kiri kanan, gak ada orang. Terus aku pegangan nih, kan tadi aku gak pegangan ya, aku pegangan. Ini masih jauh, Pah. Itu bentar lagi aku ngelihat jadi bambunya itu kayak buat portal gitu loh. Diikat pakai tali, jadi kalau ada yang masuk dikatasin gitu. Kita berhenti di samping loket, kan ada tempat loket gitu buat masuk. Bayar. Nah, pas mau ditarik si talinya itu, kan aku takut juga nih karena aku bukan orang situ asli kan. Ya, aku langsung kulo nuwun. Suami aku ngedenger, kulo nuwun, aku bilang kayak gitu kan. Permisi, aku nggak mau niat ganggu atau mau yang aneh-aneh, aku cuma mau menikmati alam. Udah, aku nggak fokus ke sebelah kanan, aku fokusnya ke sebelah kiri karena di situ banyak pohon jati gede-gede banget gitu kan. Pohon jati kan gede-gede kan. Terus aku lihat lagi, itu makin naik ke atas, makin lebat pohonnya. Kan tadinya kan jarang-jarang gitu. Ini makin lebat. Nyampe di area parkir. Begitu kita parkirin motor, di depannya itu udah ada batu-batu sama air terjun. Di parkiran itu ada beberapa motor sepi ya kondisinya. Itu gerimis kecil. Ada beberapa motor dan satu mobil warna merah. Di samping mobil itu ada bapak-bapak 2 sama ibu-ibu 1. Nah, aku nggak fokus ke mereka ya, karena mereka lagi ngobrol gitu. Aku ngeliat di sekeliling itu ada kayak pendopo. Tapi ada yang sebagian udah rusak. Nah, terus makin lama itu tuh kayak pohon-pohonnya itu bener-bener rapat gitu loh. Kayak hutan yang bener-bener masih lebet banget gitu pohon-pohonnya. Terus aku fokusnya ke depan nih, lihat batu-batu gede sama sungai itu. Di batu sebelah kiri gede banget, itu ada laki-laki pakai celana pendek. Dia tengkurap. Aku mikirnya gini, itu lagi mandi tuh dia gitu kan. Oh itu lagi mandi, kan itu sungai, masuk akal dong gitu. Oh itu lagi mandi kali dia. Oh ternyata ini kayangan. Aku kan mikirnya kayak gitu. Oh ini kayangan. Terus suamiku udah selesai, ayo yang, kata dia gitu. Nah aku sempet ngedenger pembicaraan si bapak-bapak yang 2 sama ibu-ibu tuh. Dia ngomong gini, ya udah siapnya kapan, kata dia gitu. Nanti kalau udah semuanya rapi, baru kita ketemu sama kuncennya. Aku nggak tahu ya dia ngomongin apa, cuman yang aku denger tuh cuma kayak gitu doang. Terus ini kita lewat mana? Karena ada 2 jalan nih, ada ke sini sama ke sana. Terus kata suamiku, kita lewat yang sini aja nih, kata dia gitu. Nah, jalan nih, itu begitu jalan ya. Kan di sini ada pendopo yang rusak, di sini ada pendopo yang masih baru. Tapi ada orangnya. Nah, di pendopo yang rusak itu, kan kita jalan nih begini ya. Di pendopo yang rusak itu, aku ngeliat sama persis yang waktu aku lihat di depan rumah tetangga suamiku. Jadi badannya manusia, kepalanya tuh kepala monyet. Di situ aku refleks teriak astagfirullahalazim sambil megangin suami aku. Kenapa yang, kata suamiku kan gitu. Enggak apa-apa. Aku langsung jalan nih. Jalan. Terus di situ aromanya udah nggak enak. Kayak bau menyan tau. Bau menyan. Terus bau kantil. Nah, pas aku nyium bau kantil, itu ada lagi suara. Tapi ngomong bahasa Jawa yang artinya gini kurang lebih. Nanti kalau kamu lihat sama persis apa yang ada di diri kamu, itu jangan diabaikan. Kayak manipulasi gitu gak sih? Okay. Semacam jin manipulasi gitu. Terus aku nengok lagi dong. Itu disitu udah gak enak nih badan. Udah lagi gak enak badan, terus ketambah haunya kayak itu makin gak enak badan aku. Di depan itu ada batu, gede banget, batunya gede banget. Jadi kayak terowongan gitu batunya. Ada wadah gitu kan, ada wadah buat naruh uang. Terus kita ngolong gitu. Aku bilang, "Pah, kamu nyium sesuatu enggak?" gitu. "Nyium menyan," gitu. "Iya, tapi aku nyiumnya 2," kata aku gitu. Udah. Dia malah yang ngomong gini, "Udah nanti aja ceritanya," kata dia gitu kan. Nah, terus ada 2 cabang lagi nih jalan, ke kanan sama ke kiri. Terus aku bilang, "Ini mau lewat mana?" gitu. "Lewat sini aja, kita ke atas, tapi di atas itu banyak monyet liar," kata dia gitu. Nah, pas kita ngambil ke jalur kiri, aku
aku ngeliat di situ ada ular ngelingkar di atas pohon jati, gede banget ngelingkar. Aku nggak tahu kepalanya di mana, buntutnya di mana, tapi aku ngeliat ular. Jadi pas begitu naik kan ke sebelah kiri, aku habis lihat ular itu. Abis lihat ular kan mungkin suamiku tuh kayak ngelihat ekspresi mukaku ya, ekspresi mukaku tuh kayak panik gitu, terus kayak ketakutan. Di sebelah kiri tuh ada kayak kamar mandi, WC umum gitu. Ada yang keluar dari situ. Ternyata itu salah satu kuncen di situ keluar. Jadi kuncennya kaget ngelihat kita berdua, terus si suami aku sama aku juga kaget gitu, sama-sama kaget. Terus aku mutusin buat udahlah kita pulang aja gitu, nggak usah diterusin ke atas. Akhirnya aku sama suami aku muter lagi nih ke arah sebelah kanan. Cuman pas aku muter itu lebih dominan baunya bau minyan. Bau minyan gitu. Dan di situ di tempat pendopo itu kayak tempat petilasan gitu ya, itu ada yang ngelakuin ritual gitu. Aku nggak tahu sih ngelakuin ritual apa. Cuman yang jelas kayak ada sajen dupa kayak gitu ada. Terus maju lagi lah aku, tapi agak belok ke kanan ya. Di situ ada kelihatan air terjun. Air terjun. Nah, aku tadi lihat bapak-bapak pakai celana pendek lagi tengkurap di atas batu. Aku mikirnya kan itu lagi mandi gitu kan. Aku ngeliat di samping kiri aku tuh ada ibu-ibu lagi foto-foto. Aku bilang gini, "Pak, itu ada orang ya?" Aku bilang kayak gitu. "Mana?" Kata dia gitu. "Itu loh, yang di batu itu," aku bilang gitu. Aku sampai nunjuk yang di batu itu. Gak ada, kata dia. Ayo, kata dia gitu kan. Dia ngajakin, maksudnya ngodein buat pergi gitu dari situ. Kita nggak sempat foto-foto juga. Terus baliklah kita ke parkiran itu kan. Dia sambil cerita, jadi dulu tuh ada wisatawan, bukan orang Jawa ya, luar Pulau Jawa. Dia mandi, ternyata kali itu tuh nggak boleh dipakai mandi sama sembarang orang. Dia yang mandi itu meninggal. Itu udah dicari sama kayak tim SAR sama warga setempat gitu ya. Kan otomatis kalau misalkan dia hanyut gitu kan, udah ditelusurin ketemu dong. Itu 3 hari apa 4 hari kata dia tuh baru ketemu yang ada di situ, yang aku lihat itu di situ. Itu bener-bener kayak udah gimana sih, kayak pada bengkak gitu loh, kan udah beberapa hari gitu. Nah, setelah ditelusurin dia tuh memang nekat mandi. Di situ kan mungkin kalau mandi ada ritual khususnya atau mungkin mengikuti tradisi di sana gitu. Tapi dia tuh kayak nekat gitu loh, wisatawan yang benar-benar emang nekat gitu. Terus akhirnya ya udahlah kita pulang nih. Pulang jalan kan nggak ada apa-apa ya di situ ya. Aku ngelihat ke tempat pendopo yang tadi aku lihat ada muka monyet sama badannya manusia itu udah nggak ada. Aku buru-buru dan mobilnya juga udah nggak ada tuh, mobil yang merah tadi. Mungkin udah pulang kan yang bapak-bapak tadi itu. Aku fokusnya ke sebelah kiri, ternyata di sebelah kiri itu ada yang jual pusaka kayak keris, batu-batu akik. Ya pokoknya pusaka-pusaka gitu lah. Terus akhirnya tuh aku bilang, "Itu jual alat-alat perkakas." Kata suamiku, "Iya," kata dia gitu. Terus aku langsung diem kan. Kok tempat wisata tapi jual kayak gini, aneh nggak? Kalau pergi ke tempat wisata pasti beli merchandise-nya kayak baju, dia ngasih topi, ya kan? Tapi ini nggak, keris. Sampai bulu perindu ada loh di situ. Aku langsung mikir, wah ini mah bukan tempat wisata, ini teh kayaknya dalam hati aku gitu. Tapi udahlah gitu, kita udah keluar ini dari situ, fokus aja gitu. Oh iya, aku tarik lagi ke belakang ya. Jadi pas waktu aku bilang, ini lewat mana gitu, mau lewat mana? Aku lihat di situ ada perempuan berdiri. Dari pendopo yang rusak, yang aku lihat tadi badan manusia kepala monyet, maju lagi, ada pendopo, maju lagi, aku lihat di situ ada perempuan. Tapi mukanya tuh nggak kelihatan. Separohnya ini ketutupan rambut. Aku nggak tahu itu napak atau enggak karena bajunya panjang banget. Nah, inget ya di situ aku lihat perempuan. Ya, lihat perempuan. Singkat cerita kita sampai rumah, tidur kayak gitu kan. Besok paginya kita prepare karena mau pulang sorenya.
di rumah mertuaku juga nggak ada ngalamin kejadian hal-hal yang aneh sih, cuma yang itu doang yang aku lihat tadi bayangan itu. Terus kita cek-cek lah segala mesin, air radiator, bensin, ban kayak gitu, kita cek-cek, prepare sampai habis asar. Kita berangkat nih ceritanya, mau berangkat. Terus kata ibu mertuaku nanti aja jam 4-an, kata dia gitu. Terus udah jam 3:30, kita mau pamitan ke tetangga sama saudara-saudara kan. Terus akhirnya kita pulang. Udahlah, keluar dari desa itu yang ada bacaan desa itu. Aku bilang ke suami aku, "Pah, kok mobil tuh kayak aneh ya? Kayak nggak enak." Aku bilang kayak gitu. Mungkin ini kali bawaannya banyak, katanya gitu. Kan kita waktu pas pulang itu nggak bawa apa-apa nih, kan ini bawa oleh-oleh banyak banget, kata suami aku gitu. Oh iya kali ya, saking positifnya tuh, saking nggak tahu lah dia skeptis apa positif nggak tahu. Terus iya kali ya, bisa jadi di situ kita lupa nggak baca doa. Sedangkan kita itu waktu mau berangkat itu kan habis dari rumah bapak, kita berdoa dulu kan, berdoa dulu bareng-bareng gitu sama anak-anak. Ini enggak. Tapi di situ aku tetap baca doa aja sendiri gitu kan. Berangkat dari Sukoharjo ke Wonogiri itu kan cuma 2 jaman ya, karena macet tuh 2 jaman. Kan otomatis kalau macetnya itu paling 2,5 jam gitu ya. Ini tuh enggak, ada yang aneh juga di sini. Kita sempat mampir dulu ke pom bensin. Buat ngisi bensin. Itu di jam 5:30. Itu masih di kabupaten ya, berarti jarak dari kabupaten ke Wonogiri kotanya kan 1 jam. Berarti kan nyampe 6:30 nih estimasi. Terus nyampe nih beneran 6:30 kurang, udah di kota nih. Mau lanjut ke Sukoharjo. Itu kan perjalanan 2 jam nih, kalau 1,5 jam sampai 2 jam ya. Udahlah, kita berangkat nih, mau masuk ke tol ya, Itu suamiku udah nggak tahu nih, jadi kita pakai maps kita search ke tol Solo, masuk ke tol Solo. Di sana itu kan tempatnya itu kalau pernah ke pasar lama ya, lokasinya kayak gitu. Tapi dia kayak ngeblok gitu loh, kayak ngeblok gitu, banyak belok-belokannya. Itu di kota kan, otomatis mungkin kalau dari kota itu ke tolnya itu mungkin kisaran 0,5 jam sampai 1 jam ya, paling lamanya 1 jam kalau macet gitu. Ternyata estimasinya itu salah. Ini aku ceritain dulu ya. Jadi pas waktu mau udah search di maps itu, aku tuh ngantuk tidur, anak-anak sama aku tuh tidur di dalam mobil. Jadi yang melek tuh cuma ya yang ngendarain aja gitu suamiku. Terus kan mapsnya itu kan masukin ke audio, jadi kan dia ngomong sendiri gitu kan. Dibawalah ceritanya. Ini suamiku nggak cerita ya, nggak cerita ke aku, tapi memang lama. Kita itu masuk tol Solo itu di jam 9 lewat. Di situ bapakku sempat video call. Udah sampai mana Neng gitu kan nanya. Ini masih di Sukoharjo gitu, masih nyari jalan buat masuk ke tol Solo gitu. Bapakku tuh pas di video call kayak, hah? Gitu, kayak aneh gitu, hah? Gitu. Coba keluar dulu, buang air kecil dulu, kata dia gitu, nyuruh ke suamiku. Akhirnya minggirin mobil, pipis lah dia. Ini maaf ya, tapi jangan dicontoh, ini sebenarnya tidak baik, tapi karena bapakku kan kejawennya kuat banget gitu ya. Jadi dia masih percaya hal-hal kayak gitu. Keluar dia pipis, terus sempet ngerokok dulu sebentar. Yaudah kita lanjut dulu deh gitu, lanjut lagi deh gitu. Terus lanjutlah jalan. Coba pakai HP kamu deh, kata suamiku kan gitu. Apa salah ya aku ngetiknya? Bener loh, pakai HP ku tuh ngetiknya kan ke tol Solo ya. Itu bener. Jadi estimasinya tuh perjalanan segitu dan itu lokasinya bener. Emang apa sih? Kan sempat agak cekcok kan, karena apa sih orang sama aja gitu. Terus singkat cerita itu di jam 10 kurang nyampe lah kita masuk gerbang tol nih. Masuk di gerbang tol, nah udah masuk tol baru suamiku cerita. Jadi selama dia pakai maps, kan dia sendirian, aku sama anak-anak tidur. Dia itu dimasukin ke kayak sawah-sawah. Sedangkan kita itu dari tadi itu jalan di perkotaan, jalan raya loh. Nggak ada sawah-sawah, tapi kata dia tuh udah 3 kali diputerinnya
ke tempat itu yang tadi kita berhenti pipis itu. Jadi begitu keluar di situ, begitu keluar abis kita ngelewatin sawah-sawah gitu, keluar di situ lagi sampai 3 kali bapakku telepon video call itu. Terus aku disuruh yaudah deh sambil ngerokok aja kata aku gitu kan. Terus aku nyalain nih koreknya ke suamiku. Terus udah baca-baca aja gitu, mesti biar tenang gitu. Mau minum gak gitu? Kamu dibangunin gak bangun-bangun? Emang iya kata aku gitu. Iya, jadi itu sempat bangunin aku juga, tapi aku gak bangun katanya. Jadi aku tuh bangun itu jam 9, ya mau jam 9 lewat gitu lah, aku baru bangun sendiri gitu. Aku dibangunin, yang gitu. Aku gak bangun-bangun. Kayak pules banget gitu tidurnya. Nah udahlah, abis itu di tol Batang kan, masuk nih di tol Batang kita. Aku bilang nanti kita mampir dulu aja ke rest area, aku bilang kayak gitu kan. Kita makan dulu, karena kan kita terakhir makan itu di jam 4 sore kan. Di jam 4 sore kita terakhir makan. Oh ya udah gitu. Tapi anak-anak udah pada tidur nih, Jalan nih terus kan, ada bacaannya tuh di 500 meter ada rest area gitu, ada pemberitahuannya. Nah kita nggak dapet masuk, soalnya penuh. Kayak waktu pas mau ke tol Cipali itu kan penuh juga kan. Akhirnya kita nyari di bahu jalan. Nah itu rame juga. Terus kita makan di situ, aku sama suamiku ya makan. Suamiku bilang tidur dulu ya kata dia gitu. Itu nyampe di tol Batang itu sekitar jam 12 lewat. Udahlah dia rebahin gitu loh, nyindir ke belakang gitu kan. Terus habis itu aku juga kok ngantuk ya gitu, ikutan tidur deh gitu. Tidur nih aku mimpi. Di situ aku mimpi. Jadi aku ini lagi jalan, aku nggak tahu itu di tol mana, tapi aku jalannya tuh kayak di tol. Aku masuk tol, aku jalan, itu ada kain warna merah nyampe ke mobil, bruk gitu kerasa. Dan di situ suami aku bener-bener ngeliat di dalam mimpi aku ya. Aku sama suami aku tuh ngeliat itu ada Miss K gemberkin ke mobil kaca depan itu dalam mimpi aku. Aku disuruh nyari murotal, aku ketik di Google nggak ada, cuma muter-muter aja. Nggak bisa gimana? Nah itu di dalam mimpi aku si Miss K-nya itu jalan ke jendela pintu yang sebelah kiri yang ada akunya ya. Itu dia pas begitu buka mulut, wah itu darah. Aku bangun. Itu kayak direp-rep. Aku bangun terus minum, aku baca-baca ya. Aku lihat ke sebelah kiri, itu kan lebet banget gitu loh pohon-pohon. Terus kata aku bangunin suami aku juga nggak enak nih. Kan perjalanan masih jauh ya, kalau aku bangunin terus dia tidur sebelah kan pusing gitu. Akhirnya aku tidur lagi nih, tapi posisinya aku rubah. Kan tadinya aku tidur begini ya, senderan begini ke jok mobil. Aku tidur begini, jadi di pahanya dia nih tidur. Aku tidur, itu bener-bener direp-rep nggak bisa bangun. Jadi di dalam mimpi aku itu, aku jalan lagi nih di tol. Terus suamiku tuh mau ngeluarin kartu e-tolnya gitu ke mesinnya. Kan penuh nih ceritanya, penuh. Ke pinggir nih suamiku nyari yang kosong gitu. Pas begitu dia ke arah kiri, terus lurus. Kok ini tuh malah nggak ada mesin e-tolnya, malah makin lama itu jalanan makin kecil. Di dalam mimpi aku tuh aku bilang gini, "Pak, ini tuh kamu salah jalan, mundur lagi aja, mundur." Beneran bisa mundur, tapi bukan di tol. Nyampainya bukan di tol. Itu kayak jalan setapak, kiri kanannya itu banyak pohon, kayak hutan lebat gitu. Terus suamiku tuh kayak kebelet buang air kecil. Yang aku mau buang air kecil dulu ya. Oh iya, kata aku gitu. Tapi jangan lama-lama ya. Di dalam mimpi itu loh, anak aku tuh posisinya tuh nggak tidur ya, bangun. Tiba-tiba ada yang masuk dari pintu sebelah kanan yang anakku loh. Itu salahnya suamiku tuh di dalam mimpi itu nggak dikunci pintunya. Itu bapak-bapak, posturnya tuh tinggi besar, badannya gempal. Terus dia begini, langsung duduk. Anakku tuh udah ketakutan kan. Dia bilang, mau ikut, numpang. Terus kata aku gini,
keluar, keluar. Aku teriak-teriak manggil suamiku, Pak, tolong, Pak, tolong. Pak, tolong, Pak. Itu suamiku tuh nggak balik. Nggak balik, aku sama anak aku tuh nangis. Terus dia yang diulang kata-katanya sama si bapak-bapak itu, dia cuma bilang gini, aku mau numpang, aku numpang, aku mau ikut, aku numpang, aku mau ikut. Itu terus yang diulang. Sampai akhirnya kita ngedenger suara ambulan di tol itu. Yung, yung, yung. Aku bangun, aku bisa bangun. Suamiku kaget. Aku mimpi kata dia. Aku mimpi, dia mimpi. Tapi dia nggak cerita tuh di situ dia mimpi apa. Cuman di situ aku langsung kayak kepikiran sama mimpi itu loh, di satu waktu dengan dua mimpi. Ya kan? Yang terakhir tuh kayak di rep-rep gitu karena emang bener-bener nggak bisa bangun dan bising suara ambulan baru aku bisa bangun. Udah jalan jauh nih kita, udah jalan, kita mutusin buat jalan lagi kan itu di jam 2:30 lewat lah, jam 3-an itu, jam 3 subuh gitu. Kita jalan lagi mau menuju ke tol Cipali tuh. Di perjalanan itu aku kan kayak ke trigger mimpi-mimpi itu kan, terus aku bilang gini, aku tadi mimpi serem banget, aku bilang gitu. Iya, aku juga mimpi, kata suamiku gitu. Aku dulu yang cerita, aku bilang kayak gitu. Iya, kata dia gitu. Tadi aku mimpi di dalam mobil itu ada yang masuk bapak-bapak. Kok bisa, kata dia gitu. Kamu tuh izin mau pipis, tapi kamu nggak balik-balik, ada bapak-bapak itu masuk. Terus dia bilang gini, masa aku mau ikut, aku mau numpang, aku mau ikut, aku mau numpang. Itu terus yang diulang omongannya. Terus itu yang pertama aku mimpinya ada Miss K. Dari kejauhan tuh dia ngebrekin ke depan kaca. Terus tahu nggak, Pak? Aku tuh nyetel murotal di YouTube, nggak ada, cuma muter-muter doang, kata aku gitu. Kan padahal ada sinyal, aku bilang kayak gitu. Terus dia sampai nggak jadi cerita, dan aku nggak tahu dia mimpi apa, dia nggak jadi cerita. Dia diem, aku diem habis itu, tapi fokus gitu loh, dia fokus tapi kayak ada yang dia pikirin gitu. Kan kelihatan ya kalau kita ngerasa terbebani banget gitu sama pikiran ya. Akhirnya aku bilang, Pak jangan ngeblank ya, jangan bengong ya, aku bilang kayak gitu. Iya, kata dia gitu. Terus kayaknya nggak bisa deh, nggak bisa nerusin, nanti kalau ada rest area kita berhenti lagi ya, katanya gitu. Terus oh ya udah gitu, daripada kita kenapa-kenapa kan kayak udah nggak enak nih. Soalnya di situ biduran aku tuh muncul lagi. Aku minum obat nggak ngaruh loh. Padahal yang pertama itu kan nyampe rumah mertuaku, aku langsung minum, kan tidur, hilang besoknya. Aku udah minum tapi nggak hilang. Nyampe lah di tol Cipali di rest areanya. Ngademin mobil kan, mesin mobil. Terus dia ngomong, kamu beneran mimpi kayak gitu? Iya, kata aku gitu. Terus dia tuh kayak mungkin kayak ke-trigger juga sih. Menurut aku dia ke-trigger juga, kayak ini nggak wajar, dari awal sampai akhir tuh nggak wajar gitu, sampai di sini gitu. Mungkin dia tuh mikirnya kayak ini nggak wajar gitu. Terus akhirnya mobilnya itu mati, nggak bisa nyala kan. Oh mungkin tekor aki nih gitu kan, bisa jadi tekor aki gitu, karena air radiatornya masih ada gitu dan aman-aman aja nih gitu. Ini kayaknya akinya nih tekor gitu. Ada pemudik lain juga ngecek, ini mah tekor mas akinya gitu. Mau nggak mau kita kayak di strum gitu dong, jadi kayak ada mobil sedan lain gitu buat di strum gitu. Terus suamiku minta tolong lah ke pemudik yang bawa mobil sedan juga sama gitu, bisa nih nyala. Kan berarti logikanya gini, kalau tekor aki, kalau mati harus disetrum lagi dong, karena itu nggak disetrum beneran ke setrum akinya, cuma kayak di bluetooth lah ibaratnya gitu ya, kayak di bluetooth gitu. Aki ketemu aki nih disatuin sama kabel gitu. Terus oh berarti ini mesin nggak boleh mati ya kan. Kalau sampai mati berarti kita harus nyari yang mau disetut kayak gitu lagi gitu. Nah tapi suamiku tuh kayak coba matiin mesin mobil nih. Kita sempat makan nih, itu ada, aku lupa ya itu di tol mana, cuma itu sekitar jam 8:30 lewat, mau jam 9. Kita makan di situ, terus kok dimatiin, nanti kalau mati lagi gimana gitu, susah nyarinya. Terus enggak, udah tenang aja, kata dia gitu. Bener itu bisa dinyalain. Kan kalau tekor aki logikanya nggak bisa dong.
Terus akhirnya udah kita lanjut lagi, tapi sempat ngisi bensin kan, itu kita sempat ngisi bensin dulu. Lanjut lagi lah nih, kita perjalanan gak berhenti tuh selama 4,5 jam. Kita gak berhenti di rest area Subang. Itu suami aku kan ke kamar mandi ya, kebelet dia tuh. Aku di dalam mobil, aku nyium bau kabel kebakar. Dan itu bener mobilnya keluar asap. Aku diketok-ketok dari luar sama pemudik. Sama pemudik yang lain itu diketok, Mbak, kap mobilnya keluar asap. Berarti ini air radiatornya nih, ya kan? Terus aku nggak berani dong buka, takutnya ntar, iya kan? Terus, Pak, boleh nggak minta tolong ini dibukain? Aku bilang kayak gitu. Aduh, aku nggak berani gitu. Terus aku nelponin nih suami aku. Kenapa gitu? Ini kap mobilnya keluar asap gitu. Pas dilihat, tapi air radiatornya aman loh, kata dia gitu. Dicek pun sebelum pulang kan emang semuanya aman gitu. Terus diliatin, ternyata bener air radiatornya bener-bener kosong. Dia nyari gitu. Terus akhirnya dikasih tahu sama polisi yang jaga di rest area itu, di sini nggak ada yang jual air radiator. Kalau mau dibawa ke bengkel aja tuh, di belakang ada tuh bengkel resmi Toyota, kata polisnya gitu. Dibawalah ke sana. Di situ pas udah nyampe ya, kan dicek gitu. Jumatan juga kan, pada Jumatan dia nunggu. Tapi udah dicek nih sama yang pegawai yang jaga standnya itu 2 orang, kata dia. Mas, nanti ya perbaikannya nunggu yang lain pulang sholat Jumat, katanya gitu. Aku nunggu di dalam, kan lebih adem gitu, ada AC-nya. Di situ aku langsung pingsan. Aku langsung nggak sadarin diri. Terus kata suamiku tuh dibangunin tuh aku nggak bangun-bangun. Kayak orang ngeblank gitu loh, langsung pingsan gitu. Terus ada pihak medis gitu kan datang pakai ambulan. Aku dibawa ke dalam ambulan itu, ditanya. Terus mikirnya gini, mungkin asam lambung aku karena stres tuh mikirin mobil mati, terus mikirin mimpi itu, ya kan. Oh, bisa jadi asam lambung aku nih naik gitu. Terus tiba-tiba aku pingsan. Terus mobil udah bisa, terus aku juga udah agak enakan kan, udah dikasih oksigen, udah disuntik segala macem. Jalanlah kita. Itu nggak berhenti ya, kita dan mobilnya juga alhamdulillah nggak ada kendala apapun. Nyampe lah di tol Cikampek. Nah, di tol Cikampek kita mampir di Indomaret dulu nih buat ngopi gitu kan, buat ngopi, buat ngerokok. Terus aku tuh sempat ngebahas soal mimpi itu lagi, cuman kata suamiku, udah nggak usah dipikirin, kata dia gitu, ntar malah asam lambungnya naik lagi, kata dia. Terus udah ngobrol, ngopi, kita balik nih, mutusin buat yaudah balik nih. Itu kan kita istirahat itu adalah 1/2 jam lebih. Jadi dari tol Cikampek itu kita berangkat di jam 5 sore. Di jam 5 sore itu agak macet, udah agak macet. Di tol Cikampek kita pulang lewat tol ya, Jakarta. Terus itu enak banget sih karena sunset kan, sambil ngeliat-liat pemandangan. Terus aku pikir tuh udah nggak ada lagi kejadian aneh-aneh. Udahlah nyampe kita ke rumah, dan di situ kita nurunin nih kayak oleh-oleh gitu ya, baju segala macem kita taruh di kamar kedua karena memang dijadiin gudang kan, anak-anak tidur sama kita di kamar depan. Itu kayak ngedengar suara lirih gitu loh. Akhirnya aku masuklah ke dalam gitu, masuk ke dalam kamar, nggak mau ngehirauin, mungkin aku kecapean gitu. Masuk ke dalam kamar, cuman yang aku denger tuh suaranya kayak 2 kali. Terus aku langsung pindah kan ke kamar. Nah, kita tidurlah di situ, tidur. Anak aku ketiduran yang satu itu ketiduran di ruang TV, yang satu ketiduran di kamar. Cuman karena kita capek semua, nggak ada yang mindahin nih anak aku yang di ruang TV. Sampai paginya datang, terus suami kan masih belum kerja ya, masih libur lebaran gitu. Terus 2 hari after lebaran itu, suamiku kerja. Itu shift 2. Shift 2 itu berarti dari malam ke pagi ya. Nah, otomatis kan aku tidur cuma bertiga nih sama anakku ya. Ya udahlah, maksudnya kita kayak biasa aja gitu. Udah nggak gimana-gimana, kita tidur. Cuma dari pulang itu aku ngedenger suara lirih. Di malam berikutnya, di 2 malam berikutnya itu aku tidur, aku mimpi.
Jadi aku tuh mimpi ada situasinya itu di tengah-tengah hutan, yang waktu itu motor suamiku mau kepleset, yang aku lihat ular di situ. Aku, anakku yang kecil, yang bungsu, laki-laki, sama suamiku. Cuman suamiku bilang gini, aku mau pipis dulu. Setiap dia mau pergi, yang di pertama mimpi aku yang didatengin sama bapak-bapak itu, dia juga kan bilangnya mau pipis, ya kan? Aku mau buang air kecil dulu. Dan di mimpi itu dia tuh bilang gini, aku mau pipis dulu ya, kamu tunggu di sini sama anakku gitu. Lama nggak balik-balik nih suamiku, aku teriak-teriak kan, pa di mana, itu nggak ada. Nggak balik, nggak ada suara yang nyaut. Tapi aku jalan sama anakku sambil aku pegangin gitu. Saking udah capeknya aku jalan, aku bangun. Terus mungkin aku nih kurang baca doa nih gitu kan. Kebesokannya itu malam lagi. Itu tuh kayak anakku kan nonton TV ya di ruang tamu sama adiknya. Aku di kamar. Anakku tuh lihat bayangan hitam tapi sampai ke plafon gitu. Hitam. Dia lewat. Nembus ke arah dapur. Terus kebesokannya pagi kan, aku nganter sekolah anakku. Terus pulang. Kan suamiku tidur ya. Aku nyiangin masakan kan, mau masak. Nah, seperti biasa anakku yang sulung sama yang bungsu di ruang TV nonton. Tapi kali ini dia lihatnya apa? Perempuan dari kamar kedua sama nembus ke dapur. Terus tapi dia tuh nangis teriak. Terus aku tanya, Rara juga kemarin lihat yang ini gitu. Dia nyeritain yang waktu yang tinggi itu. Rara juga kemarin lihat ini gitu. Terus akhirnya aku nelpon bapakku kan. Nah, selama anakku lihat itu, di malam berikutnya pun aku sama, mimpinya yang sama. Situasinya tuh aku ada di dalam hutan, suamiku tuh bilang mau pipis. Jadi suamiku tuh ninggalin aku terus di dalam mimpi itu. Singkat cerita tuh, aku sebelum datengin bapak ke rumah ya, nyuruh bapak main ke rumah, aku tuh cerita ke suami gitu. Terus suami tuh kayak nanggepinnya, ya enggak karena balik lagi, dia kan skeptis orangnya. Nah, siangnya bapakku tuh main ke rumah karena aku ceritakan sama bapak. Terus nyampe markirin motornya di samping garasi itu. Bapakku langsung buka sepatu ke kamar mandi, ngambil garam, dia tabur-taburin. Memang di dapur rumahku itu memang ada ya, cuma dia nggak jahil. Kalaupun nampakin tuh cuma dari tangga gitu loh, kan ini kan meja dapur, wastafel, terus tangga buat ke balkon atas itu buat kayak nggak kepake gitu, kayak ngejemur gitu. Nah terus dia tuh paling ngeliatin dari tangga itu, ya nggak ganggu gitu. Terus aku mikirnya, apa itu ya gitu. Nah bapakku nyebarin gitu. Terus bapakku bilang gini, ini ada yang ikut dari kampung, kata dia gitu. Hah? Aku kan kaget ya, hah gitu. Bapakku kan mungkin dia kayak ngasih taunya tuh agak lembut gitu, biar akunya nggak takut gitu. Terus bapakku bilang, kan agak bisa juga bapakku ya. Dia juga bilang, soalnya dia tuh seneng. Kamu ada ngebatin apa coba waktu mau ketemu si yang perempuan ini? Ngebatin apa ya? Aku kan langsung mikir tuh, ngebatin apa ya? Oh, aku cuma mau ngomong gini. Kalau memang ini bener tempat buat petilasan, aku bilang kayak gitu, coba kasih kebahagiaan dan keberkahan. Aku bilang kayak gitu. Aku kayak apa ya namanya, mengalir gitu aja aku ngomong kayak gitu. Tapi aku sambil naruh duit itu loh, kan ada kotak yang pas kita mau ngelewatin batu besar itu. Aku ngebatin kayak gitu. Terus habis itu bapakku bilang gini, tapi nggak ke aku ya, dia mandangin ke apa sih kamar yang kedua itu. Kamu kalau mau ngikut, kalau mau di sini nggak apa-apa, tapi kamu jangan ganggu anak cucu saya. Abis bapakku bilang kayak gitu, itu bener sih, malamnya aku udah nggak mimpiin itu lagi.
Aku yang di dalam hutan ditinggalin suamiku, enggak. Aku udah nggak mimpin itu lagi. Terus habis itu bapakku tuh bilang gini, coba kamu cari tahu Kayangan itu tempat apa. Tuh, jadi ternyata Kayangan itu bukan tempat wisatawan pada umumnya, tempat wisata pada umumnya. Jadi dia tuh kayak buat ngituin ilmu, sugihan juga bisa. Ya kayak buat buang ilmu juga di situ. Ya tempat-tempat kayak gitulah. Jadi bapakku juga agak marah gitu. Kenapa kok bisa pergi ke sana? Kata dia gitu. Itu disuruh suamiku yang mau. Aku cerita dong gitu. Ngawur gitu kan. Akhirnya suamiku pulang nih ya kerja. Terus aku cerita ke dia, tadi bapak kesini gitu, aku ceritain lah yang tadi bapak lihat, terus yang tadi bapak rasain gitu, aku ceritain. Terus suami aku bilang, ngeri juga ya gitu. Tapi kayak gimana ya, suamiku tuh kayak orangnya tuh nggak terlalu nanggepin kalau untuk hal-hal kayak gitu kan. Tapi kalau mertuaku percaya dia tuh, kalau mertuaku percaya. Abis dari bapak ke rumah gitu kan, terus aku juga ada ngobrol sama suamiku. Akhirnya kita ya udahlah gitu, ngejalanin hidup biasa aja, walaupun memang kalaupun dia masih ada di rumah gitu. Jadi kita ngejalanin hari-hari ya kayak biasa aja. Sampai akhirnya suamiku balik lagi ke Kalimantan buat kerja di sana, dan aku sama anak-anakku pulang ke rumahku. Jadi aku takut tuh. Jadi aku ngejalanin hari-hari seperti biasa aja gitu. Nah nih Kak Dea, kan selama perjalanan mudik kan Kak Dea sama suami dan anak nih. Dan Kak Dea kan sempat dapat gangguan nih. Dan kalau untuk anaknya sendiri, sempat gak Kak diganggu? Ataukah dia ngomong sendiri kah? Atau dia nangis mulu selama perjalanan gitu? Enggak sih, karena mereka kan banyak tidurnya ya. Mereka banyak tidurnya, terus udah gitu juga main gadget terus gitu. Jadi nggak terlalu yang apa ya, kayak ngerasain juga. Tapi pas waktu kita habis makan bakso, nah itu kan kita ngelewatin waduk ya. Nah selama kita ngelewatin waduk itu, ada kiri kanan tuh ada apa namanya, pohon-pohon rimbun. Terus nanti ada celah kelihatan gunung. Nah di situ harusnya kan kayak excited gitu ya anak-anak ngeliat kayak gitu. Cuman anak aku yang besar, yang sulung, dia bilang takut. Yang ngeliat ada yang lewat dari kamar, dia bilang takut gitu. Dia doang sih yang lihat. Terus pas Kak Dea sampai rumah mertua nih, sempet gak kakak nanyain gitu atau bercerita lah tentang kejadian yang kakak alami selama perjalanan? Kalau ke mertua sih enggak ya, cuman suamiku kayak dia kan juga sebenarnya takut ternyata kalau mau ke dapur sendiri atau ke kamar mandi gitu. Jadi sebelum nikah tuh dia kayak minta temenin, kalau nggak ke ibunya ke adiknya gitu buat nemenin dia. Mungkin ada sosok makhluk gitu ya di area, kan dapurnya ada dua ya, yang di depan sama yang di belakang yang buat pakai kayu itu. Karena aku pun ngelihat sosok itu kan di situ, kayaknya memang di situ ada penghuninya gitu. Karena belakangnya itu jurang, kayak bukan jurang ya, kayak apa sih? Ya namanya di gunung itu kan bawahnya tuh kayak apa ya? Ya kayak semacam jurang gitu loh, tahu kan? Oh iya. Aku tarik mundur dulu ya. Jadi malam satu hari setelah Lebaran itu kita silaturahmi ke rumah saudaranya yang ada di belakang rumah dia, tapi masih jauh banget ke sana lagi. Nah, merinding ngelewatin rumahnya dia itu ada pohon bambu banyak banget sama kali. Nah, kali itu terkenal angker banget di situ. Nah, itu deket dari belakang. Nah, kan kayak suasananya juga udah tahu ya kan. Terus nggak jauh dari rumahnya dia itu, yang aku ceritain tadi, ada ibu-ibu yang bunuh diri karena pusing kelilit utang. Jadi desas-desus dia bunuh diri itu ya memang serem itu di kampung itu. Nah, terus kan Kak Dea akhirnya tahu nih kalau Kayangan itu tempat-tempat mistis ya yang lumayan angker lah. Terus kakak sempat nanya gak ke suami, tujuan suami itu apa gitu ngajak kakak itu buat ke sana?
kalau dia sih kayak penasaran gitu loh, kayak lebih ke penasaran gitu, beneran enggak sih gitu. Tapi ternyata setelah di-relate satu-satu dengan kejadian yang terjadi sama kita, ya memang ada buktinya gitu. Jadi memang kayaknya lu walaupun skeptis, lu harus mempercayai atau ibaratnya ngejeni aturan di sana gitu. Jadi walaupun lu nggak percaya gitu, tapi lu kan udah datang nih ke sana, dan lingkungan itu pun di situ kan memang kayak yang tadi aku bilang ya, di sana tuh kayak ada yang apa namanya, ngadain ritual, tapi aku nggak tahu ya itu ritualnya dia ngapain. Cuman memang kelihatan di mata gitu loh. Kalau memang dia tempat wisata kan harusnya memang kayak ada spot foto, terus tempat-tempat ya buat semacam kita lesehan buat makan, atau ada penjual makanan gitu. Ini sama sekali nggak ada. Yang ada tuh cuma kayak ya jualan perkakas gitu. Tapi intinya tuh kayak suami aku tuh lebih ke bener nggak sih gitu, kayak mau nyari pembuktian aja. Nah, terus kan Kak Dea kan lewat Gunung Pegat tuh ya, yang mitosnya kalau suami istri atau pasangan lah ya lewat situ itu mungkin putus gitu. Ini hanya mitos mungkin ya, kita nggak tahu ya. Nah, kalau Kak Dea sendiri sempet nggak ngalamin, misalkan dalam hubungan gitu, kan kakak kan lewat jalur situ. Tapi untuk aku sendiri, alhamdulillahnya baik-baik aja sih, karena suamiku juga sedang mencari nafkah di Kalimantan. Semangat sayang. Wih, semangat sayang, iya sayang. Terus kan Bapak sempat bilang nih ya, dari kampung tuh sempat ada yang ngikut ya Kak. Sekarang nih tahun 2025 gitu, sampai Kakak dia di sini, masih ada gak sosok yang ngikutin? Jadi sebelum suamiku buat berangkat ke Kalimantan, kita kan sempat ada obrolan nih. Kan suamiku juga pulangnya kan dengan jangka waktu yang lama nih, dia di sana bekerja. Aku mutusin buat pindah lagi ke rumahku yang di Rajek. Terus terakhir yang ada kita packing barang itu, dia masih ada di sana. Ya makanya aku juga kan nggak berani juga kan buat di sana sama anak-anak bertiga doang. Makanya aku pindah ke Rajek. Kalau di Rajek kan dari segi lingkungan juga rame. Terus bapakku kalau mau nemuin atau mau nginep juga kan deket gitu. Jadi lebih comfort aja aku tinggal di Rajek daripada di sana gitu. Masih ada. Dari semua pengalaman yang kakak alamin gitu Kak, sempet gak Kak Dia ini nyempetin waktu buat sharing-sharing lah sama orang yang sedikit ngerti atau mengerti tentang hal-hal seperti itu? Aku sih paling kayak tukar pikiran sama bapakku. Terus kalau bapakku sih nyaranin buat lebih magerin ke diri aku sendiri, kayak sholatnya jangan ditinggal, kalau bisa ya yasinan, sebelum tidur ya baca-baca Al-Quran kayak gitu. Jadi lebih ke ya udah kita ngejalanin aktivitas seperti biasa, tapi juga nggak lupa buat makin ngedeketin diri kita ke Allah Subhanahu Wa Taala, kayak gitu aja. Oke, mungkin cukup sekian nih Sob, kisah pengalaman yang sama Kak Dia ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Itulah sebuah perjalanan, dan kali ini Kak Dia berbagi kisah pengalamannya waktu perjalanan mudik menuju kampung halamannya yang ada di Wonogiri, Jawa Tengah maksudnya. Dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.